kepelicuk. Jadi yang benar wasyarrul hadis syarrul umur muhdatsatuha. Jadi saya luruskan ngaji yang Sabtu yang 2 sebelum Sabtu kemarin, berapa ya, tanggal 16 atau 19, itu lesan saya kepelicuk, mestinya membaca wasyarrul umur muhdatsatuha, saya ucapkan wa khairul umur muhdatsatuha. Kan artinya paradoksal, terbalik. Entah sedang mikir apa itu. Ikhfat lisanak, ngrekso sira lisanak ing lisan ira, jagalah lesanmu, jagalah mulutmu. Mulutmu adalah harimaumu. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia manakala dia menjaga lisannya. Jadi kalau bicara yang baik, ya, jangan mencemooh, jangan sedikit-sedikit menyalahkan, sedikit-sedikit mencela, mencaci maki. Negara bisa perang gara-gara ucapan. Orang bisa luka karena ucapan. Luka gara-gara ucapan jauh lebih berat, ya, lebih sulit sembuhnya daripada luka karena senjata tajam. Luka senjata tajam bisa 1 bulan sembuh, 2 bulan sembuh, tapi luka gara-gara omongan yang nyelekit, omongan yang menusuk, yang menghina, ini bisa bertahun-tahun, bahkan bisa satu keluarga pecah, ya, satu kampung pecah, tawuran gara-gara ucapan. Bahkan antar negara bisa perang gara-gara ucapan. Jadi ada hadis yang sering kita dengar, man kana yu'minu billahi wal yawmil falyakul khairan au liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hari kiamat, ya, kalau bicaranya bicara yang baik. Bicaranya bicara baik, isi zikir, isi tausiah, isi mau'izah, isi ajakan ke arah kebaikan, ya. Kalau tidak bisa, ya, tidak bisa mengucapkan kebaikan-kebaikan itu tadi, liyasmut, diam, ya, diam. Lah di akhir-akhir zaman ini orang ingin meraih sebuah popularitas, ya dia harus banyak ngomong, jadi pengamat, jadi tukang kritik, jadi tukang ngomel. Karena apa? Katanya saat sekarang ini kalau ingin terkenal, populer, ya harus selalu bicara. Ini keliru, ya. Ini sebuah kesalahan. Orang mukmin itu selalu menjaga lisannya, ya. Jangan sampai saudaranya tersinggung gara-gara ucapannya. Ya, itu tadi jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadisnya mursal, Ibnu Asakir fi tarikhihi hadisun mursalun dhaif, tapi isinya betul. Jadi kata-kata ifat lisanak ini isyarat bahwa lesan itu cepat perubahannya. Lesan itu ya hampir seperti hati jantung ya, disebutkan kolbun itu karena cepatnya berubah-ubah ya, cepatnya lesan juga begitu. Nah, seperti anjing yang menggonggong itu ya, itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah memerintahkan agar dijaga lesan yang cepat komentar, lesan yang cepat bereaksi, itu harus dijaga, jangan dibiarkan. Kan kita sering mendengar ada kata-kata mutiara, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu kathurat dunubuh, wa man kathurat dunubuh fahuwa finnar. Barang siapa yang banyak ngomong, barang siapa yang banyak bicara, dia akan banyak jatuhnya, banyak salahnya ya, karena banyak bicaranya, banyak salahnya, dan orang akan mengetahui kesalahan-kesalahannya ya. Lah barang siapa yang banyak kesalahannya berarti banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya dia di neraka ya. Oleh karena itu banyak ngomong adalah banyak mafsadahnya, banyak kerusakannya ya, banyak. Makanya di sini Rasulullah dawuh ikhfat lisanak, jaga lesan, jaga lesan. Memang betul kalau orang terlalu banyak ngomong, ngeroweng terus saya, ya banyak salahnya. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhfat ma baina lihyaik lahyaik wa ma baina rijlaik. Ikhfat ngrekso sira, njaga sira ma ing anggota badan, ma ing anggota baina lahyaika kang ing dalem antarane uang loro ira. Ngerti uang, rahang antara dua rahang ini, antara dua rahang ya mulut, rahang kanan, rahang kiri. Bahasa Jawa ini uang. Ikhfat ngrekso sira ma baina lahyaik, dibaca lahyaik lebih masyhur daripada dibaca lihyaik. Lamnya di fathah lebih masyhur daripada kalau dibaca kasrah. Ikhfat ngrekso sira ma baina lahyaik, ma ing anggota badan, baina lahyaika ka ing dalem antarane uang loro ira, yaiku cangkem. Wa malan anggota badan baina rijlaika kang ing dalem antarane sikil loro ira. Wa malan anggota badan baina rijlaika kang ing dalem antarane sikil loro ira. Kemaluan, jaga mulut, jaga kemaluan. Ini hadisnya. Jaga mulutmu, jaga kemaluanmu. Ya, Rawain wa Ibnu Qani wa Ibnu Mandah wa Ibnu Mandah wa Dhiya wa rawahu Dhiya al-Maqdisi an Sa'sa'ah al-Mujasyi'i. Ya. Hadis ini ain itu kan untuk Abu Ya'la, wa Ibnu Qani wa Ibnu Mandah ya. Lalu Imam Askari, Ibnu Asakir, ini perawi-perawinya. Imam Dhiya dari Sa'sa'ah al-Mujasyi'i. Hadis yang nomor 263, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah mulutmu
Itu anggota yang antara dua rahang, dan anggota di antara dua kakimu, yaitu kemaluan. Dua hal inilah rusaknya manusia. Kalau manusia bisa menjaga mulut dan menjaga kemaluannya, aman dunia ini, tenang, tidak ada keributan. Ya, gara-gara dua ini tidak bisa dijaga, maka terjadi kerusakan mental, bahkan penyakit. Ya, ada penyakit AIDS, penyakit singa, raja singa, penyakit sepilis. AIDS sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Ini gara-gara itu tadi. Kalau lesannya bisa rumah tangga rusak, ya, antar kampung berkelahi, antar negara bertempur. Kalau kemaluan menjadikan rusaknya moral, dekadensi moral, ya. Kalau ini dibiarkan, dunia ini tidak jelas. Si A anaknya siapa, ya, bin siapa, tidak ada, nanti hilang. Kita tidak tahu siapa keturunan kita. Kalau sudah demikian, rusak dunia ini, ya, rusak dunia ini. Ya seperti binatang lah. Kan tidak ada ayam jago ini bin ayam jagonya tetangga, kambing ini bin kambingnya. Karena bin itu khususnya atau gelar bagi manusia yang menjaga nasab itu tadi. Manusia yang menjaga nasab itulah diberikan gelar bin dan bintun. Ya, kalau binatang tidak ada bin dan bintun, tidak ada. Ini, jadi itu pentingnya menjaga dua anggota badan, apa? Mulut dan kemalu. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhfat auratak illa min zaujatik au ma malakat yaminuk. Qila idza kana al-qaum ba'dhum fi ba'dhin qal in istata'at alla yarayannaha ahadun fala tarayannaha idza kana ahaduna khaliyan ayyastakhya minhu minan nas. Rawah mim ain kaf qaf an Baz bin Hakim an abihi an jaddihi. Hadisun hasanun, ini hadisnya hasan. Ikhfat ngrekso sira nutupono sira, ikhfat ngrekso sira nutupono sira aurataka ing aurat ira. Aurat itu sesuatu yang cacat, suatu celah, makanya disuruh ditutupi. Karena barang siapa yang terlihat tampak auratnya, berarti sama dengan tampak cacatnya, tampak celahnya, makanya harus ditutupi. Ikhfat ngrekso sira nutupan sira aurataka ing aurat ira, ya, dari pusar sampai ke lutut ditutup. Illa min zaujatika angin sangka bojo wadon ira, suami ke istri, istri ke suami, karena halal. Illa min zaujatika angin saking bojo wadon sira au ma utawa budak wadon, au ma utawa budak wadon malakat kang miliki apa yaminuka tangan ira, atau orang yang memiliki budak. Sekarang tidak ada budak itu, ya, buruh itu bukan budak. Auma atau budak malakat kang miliki apa yaminuka tangan ira. Kila den aturaken, ini yang matur sahabat Muawiyah. Kila den aturaken
Ya Rasulullah, tidak ada dalam kitabmu, itu dibuang karena untuk diringkas. Idza kana qaumu, idza kana nakane tinemu sapol kaum, idza kana nalikane tinemu sapol kaum, ba'dhum ya sebagiane kaum, ba'dhum ya sebagiane kaum, fi ba'din dalam sebagian kang liya, fi ba'din dalam sebagian kang liya. Misale kados wong lanang mbek wong lanang, wong wadon mbek wong wadon, napa aurate nggih kedadi reksa ya Rasulullah? Qala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini statok talamun kuasa sira ini sahabat Muawiyah. Ini statok talamun kuasa sira, ini statok talamun kuasa sira, Allah yarayanna, Allah yarayanna orang ningali temen ha ing aurat sapa ahadun wong siji. Allah yarayanna ing yen to ora ningali temen ha ing aurat sapa ahadun wong siji. Allah yarayanna enta ora ningali temen ha ing aurat, nek ngono fala tarayanna mongko aja ningalakan, falaturianna mengko aja ningalakan sira ha ing aurat. Kalau bisa kamu tutupi biar orang lain tidak melihat maksudnya. Kilatin aturaken sahabat Muawiyah matur malih, idza kana ahaduna khalian, idza kana nalkane tinmu wonten, idza kana nalkane wonten sapa ahaduna salah siji kita iku khalian ijenan sepi. Terus pundi nek piyambakan ya Rasulullah mboten nonton tiang lintu napa kenging buka aurat. Idza kana kana sapa ahaduna salah siji kita iku khalian wong kang persepen ing dalam tempat kang sepi. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabnya Allahu ahaqqu ayyastakhya minhu minan nas. Allah Ta'ala iku ahaqqu dat kang luwih berhak, iku ahaqqu dat kang luwih berhak ayyastakhya yen to isin sapa ahadun, utawa ayyastakhya boleh bina majhul, ayyastakhya yen to den wirangi dan isini, ayustakhya ingin to den wirangi to den isini sapa minhu sangka Allah, sapa minhu sangka Allah, minan nasi tinimbang manungsa, minan nasi tinimbang manungsa. Kalau piyambakan dos pundi ya Rasulullah, bagaimana kalau sendirian tidak ada orang lain? Apa boleh kami telanjang? Kanjeng Nabi dawuh, Allah kan melihat dimanapun kamu berada, dan Allah lebih berhak kamu malui daripada manusia. Ya. Allah lebih berhak kamu malui, kamu malu pada Allah daripada malu pada manusia, karena Allah selalu melihat dimanapun kamu berada. Nah, inilah jadi aurat itu kapanpun, dimanapun, dengan ada orang tidak ada orang, tetap nutup aurat itu ya, karena Allah zat yang selalu melihat. Nah, maka ya walaupun kita sebetulnya berpakaian, Allah tetap melihat, tapi itu kan tata keramanya. Allah sudah membuat aturan seperti itu ya, bukan berarti lalu kita terus pakai sarung walaupun rangkep 27 rangkep, Allah tetap bisa melihat. Ini ajaran tata krama, etika yang harus kita lakukan ya sebagai makhluk. Pokoknya ya
perintah nutup aurat ya lakukan, gitu loh, lakukan. Ya, ini Rauh Mim Ain Qaf Hak Qaf, banyak perawinya ini, Imam Ahmad, Abi Ya'la, Imam Hakim, Imam Baihaqi, Anbad bin Hakim, sangka Bad bin An Abi sangka abai Bahad yaitu Imam Hakim, Anjadihi sangka bae Bahad, Anjadi sangka bae Bahad yaitu Muawiyah bin Khaidah. Ya, jadi itu Muawiyah yang tadi kola itu tadi, matur itu tadi, yang matur pada Rasulullah, sahabat Muawiyah bin Khaidah, sahabat ini. Imam Hakim menyatakan hadis ini hadis sahih. Ya, Imam Hakim menyatakan hadis ini hadis sahih. Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini hadis hasan. Ala kulli halin, kedua-duanya mengatakan hadis ini bisa digunakan sebagai hujjah, baik yang sahih maupun yang hasan, sama-sama bisa dipakai hujjah, bisa dipakai hujjah. Jadi hadis ini hadis nomor 264, tapi di dalam Jam'ul Jawami'nya Imam Suyuti. Jadi Imam Suyuti selain mengarang kitab Jami'ul Shaghir, juga mengarang kitab Jami'ul Kabir, Al-Jami'ul Kabir, yang dikenal dengan Jam'ul Jawami' fil Ahadis. Itu puluhan jilid. Kalau di ini Jami'ul Shaghir nomor hadis nomor 264, tapi kalau di Jam'ul Jawami' nomor 815. Jadi kalau kamu punya kitab Jam'ul Jawami'-nya Imam Suyuti, hadis ini ada di nomor 815 untuk perbandingan perawi-perawinya siapa saja. Itu ya. Jadi ikhfat auratak illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk, qila idzakal qaum ba'dun fi ba'din qala in istata'ta alla yarayannaha ahadun fala yuriyannaha, qila idza kana ahaduna khalian qala Allah ahaqqu ayyustakhya minhu minan nas. Nah, jadi ini banyak perawinya ya, banyak. Imam Ahmad, Abu Ya'la, Abdul Razzaq, ya, Imam Baihaqi, bahkan Abu Dawud, Tirmidzi, tadi nyebut hasan tadi, Ibnu Majah, Imam Hakim, Imam Baihaqi. Wa bilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhfat udda abik la taqtahu fadfi'ullah nurak, rawkhda ta'sin ha'ba an ibni amrin. Ikhfat ngreksa sira wudda abika ing wong kang den demeni bapak ira, orang yang disenangi bapak ibu, kamu juga ikut senang. Ikhfat ngreksa sira wudda abik ing wong kang den demeni bapak ira. Lafal wudun wawunya di dhammah, maknanya orang yang dicintai, orang yang disenangi. Tapi kalau diwaca widun wawunya di kasrah, itu namanya teman. Wudun itu orang yang dicintai, dikasihi. Tapi kalau widun teman, sodik, ya, teman. Nah, kalau kamu baca dhamma ya seperti artinya orang yang disenangi bapakmu, tentu ibumu juga. Kalau dibaca widun, teman-teman bapakmu. Itu. La taqta aja medhot sirahu ing wudda abik. La taqta aja medhot sirahu ing wudda abik. Jangan kamu putus hubunganmu
Faid fi amangka sababe mateni sapa Allah nuraka ing cahaya ira. Faid fi amangka sababe mateni sapa Allah nuraka ing cahaya ira. Ya. Auramu akan hilang, aura wajahmu akan padam ya. Nurmu akan padam. Rawu Khodal Imam Bukhari, Toksin, Imam Tabarani dalam kitab Ausat, Hakba Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, Ani bin Umar, sangka sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Isnadnya hadis ini isnad yang hasan. Isnadnya hadis ini isnad hasan. Artinya jaga orang-orang yang disenangi, dicintai bapakmu, ibumu, atau teman-teman bapakmu dan ibumu, masa hidupnya atau siapapun yang disenangi bapak ibumu, jaga mereka. Kamu ikut senang, kamu berbuat ihsan, ya. Baik di waktu hidupnya, apalagi setelah wafatnya bapakmu. Ini sama dengan menjaga silaturahim amah, ya, menjaga silaturahim. Kalau itu tidak kamu laksanakan, Allah akan memupuskan nur imanmu. Kamu tetap iman tapi tidak ada nurnya, ya. Kamu tetap iman tapi tidak ada nurnya, ya gimana? Oh, yang penting iman itu ada nurnya itu tadi, ya. Yang penting iman itu ada nurnya. Tuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhfaduni fil Abbas fa inna ammi wa sinu abi. Rawi Andal wa Ibnu Asakir an Aliyin, hadisun dhaif. Ifadu padha ngreksa sira kabeh ingsun. Ifadu padha ngreksa jaga sira kabeh, menggalang hubungan, pegang silaturahim ni ingsun fil Abbas dalam sahabat Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sekelakuan itu menyimpan domir. Kalau innahu diartikan domir sya'an, tapi kalau diisikan pada Abbas ya langsung. Fa innahu sahabat Abbas ku ammi, paman ingsun, paman sangka bapak. Jadi paman dari ayah itu ammun. Kalau paman dari ibu namanya khal, ya. Iku ammi paman ingsun wasinu abi. Wasinu abi lan duluri bapak ingsun. Makanya sahabat Abbas itu pamannya Rasulullah karena apa? Kakaknya abahnya Kanjeng Nabi. Karena abahnya Kanjeng Nabi itu kan paling muda, saudara yang paling muda. Jadi sahabat Abbas itu kakak, ya, kakak. Rawu Aindal wa Ibnu Asakir an Aliyin. Jadi Ibnu Adi, Ibnu Asakir dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Isnadnya dhaif tapi isinya penting, yaitu menjaga. Kalau dikaitkan dengan hadis tadi sama, karena sahabat Abbas itu paman Rasulullah, maka Kanjeng Nabi pesan jaga nama baik pamanku, ya, jaga kehormatan pamanku, jaga hak-hakku atas pamanku yang aku muliakan, jaga pamanku dari orang-orang yang berniat tidak baik. Ini termasuk yang dikandung di dalam dawuh ifaduni fil Abbas. Alasannya Kanjeng Nabi apa? Rasional sekali.
Pamanku Abbas itu adalah pamanku, paman dari ayahku, juga saudara ayahku. Iya. Jadi memperkuat sin wa abi itu mentakkidi ini tadi. Jadi ammi dan sin wa abi itu satu usulnya, satu dasarnya, ya. Dengan abahnya Kanjeng Nabi, artinya pamanku, saudara abahku itu sama dengan abahku. Jadi paman itu sama dengan abah, ya. Apalagi zaman dulu, ya, paman itu sering disebut abun, sering disebut. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kan punya paman yang produksi patung-patung itu, ya. Jadi bukan abahnya Nabi Ibrahim yang membuat patung sesembahan itu, pamannya. Tapi Quran nyebut itu abun, abahnya. Yang dimaksud adalah pamannya. Memang di bahasa Arab dan orang dulu paman itu ya bapak, bimanzilati ab. Nah, jadi karena apa? Keturunan-keturunan para nabi diselamatkan dari dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan syirik. Sedang disebutkan Nabi Ibrahim kan punya bapak, punya ayah, ayahnya produksi patung-patung itu. Itu bukan ayahnya, tapi pamannya. Ini bisa sebagai dasar bahwa fa'innau ami wasin wa abi, artinya paman dan saudara bapak atau saudara ibu itu sama dengan bapak atau ibu. Jadi paman dan bibi itu sama dengan bapak atau ibu, karena asal usulnya satu, ya. Asal usulnya satu. Jangan sampai disakiti, ya. Dan hormati demi menghormati aku. Hormati demi menghormati aku. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada hadis yang lain menyatakan istausu bil Abbas khaira, istausu bi amil Abbas khaira. Ada beberapa riwayat istausu bil Abbasi khaira, istausu bil ammi al Abbas khaira. Ya. Carilah kekuatan-kekuatan, wasiat-wasiat dari orang lain untuk menghormati pamanku Abbas, untuk menghormati pamanku, untuk melakukan kebaikan-kebaikan pada pamanku. Istausu bil Abbasi khaira. Carilah wasiat, pesan-pesan untuk melakukan kebaikan-kebaikan pada pamanku Abbas. Di hadis yang lain istausu bi ammi al Abbas khaira. Carilah wasiat-wasiat, pesan kebaikan dengan pamanku, dengan Abbas yaitu pamanku. Nah, ini ya. Jadi kalau menghormati sahabat paman Rasulullah, ya berarti menghormati Rasulullah, apalagi beliau sahabat, ya. Apalagi beliau adalah sahabat. Wa bi'ilaqal ikhfaduni fi ashabi wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. ربنا اعترفنا بأننا أننا أشرفنا على لدى أشرفنا فتب توصل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومرضينا
والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بكساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحب وآله والصحب عدد دس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي اشتد أزمة تنفرجي قد آذنا لك بالبلج وظلام الليل له حتى يغشاه أبو السروج نحن بالله عزنا حبيب المقرب به ما عزنا لا بجاه ومنسب كل من رمى ذلنا قريب وأجنبي سيفنا في قولنا حسبنا الله والنبي. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.